Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayatullah. Saya mahasiswa semester 4D, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Yamisa Soreang, Kabupaten Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai materi tentang hakikat perencanaan pembelajaran. Pada materi hakikat perencanaan pembelajaran, ada 3 poin yang akan saya bahas. Poin yang pertama, saya akan membahas mengenai definisi perencanaan pembelajaran. Poin yang kedua, saya akan membahas mengenai komponen desain pembelajaran. Dan poin yang terakhir, saya akan membahas mengenai teori-teori pembelajaran dalam desain pembelajaran. Oke, mengenai poin yang pertama, tentang definisi perencanaan pembelajaran. Sebelum saya menjelaskan mengenai definisi perencanaan pembelajaran, alangkah baiknya kita harus mengetahui apa itu perencanaan dan pembelajaran. Perencanaan, apa sih itu perencanaan? Perencanaan adalah suatu cara yang memuaskan untuk membuat kegiatan dapat berjalan dengan baik, disertai dengan berbagai langkah yang antisipatif guna memperkecil kesenjangan yang terjadi, sehingga kegiatan tersebut mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sekarang pembelajaran. Apa itu pembelajaran? Pembelajaran adalah praktik penyusunan media teknologi komunikasi dan isi untuk membantu agar dapat terjadi transfer pengetahuan secara efektif antara guru dan peserta didik. Jadi, dapat disimpulkan bahwa definisi perencanaan pembelajaran yaitu proses pengambilan keputusan hasil berpikir secara rasional tentang sasaran dan tujuan pembelajaran tertentu, yaitu perubahan tingkah laku, serta rangkaian kegiatan yang harus dilakukan sebagai upaya pencapaian tujuan tersebut, dengan memanfaatkan segala potensi dan sumber belajar yang ada. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai poin yang kedua, yaitu komponen desain pembelajaran. Di komponen desain pembelajaran itu ada 6. Yang pertama, ada pembelajar, pihak yang menjadi fokus. Yang perlu diketahui meliputi karakteristik mereka, kemampuan awal, dan prasyarat. Yang kedua, tujuan pembelajaran umum dan khusus, yaitu penjabaran kompetensi yang akan dikuasai oleh pembelajar. Yang ketiga, ada analisis pembelajaran. Analisis pembelajaran merupakan proses menganalisis topik atau materi yang akan dipelajari. Yang keempat, yaitu strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran dapat dilakukan secara makro dalam kurun 1 tahun atau mikro dalam kurun 1 kegiatan belajar mengajar. Yang kelima, ada bahan ajar. Bahan ajar adalah format materi yang akan diberikan kepada pembelajar. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu penilaian belajar. Penilaian belajar ini tentang pengukuran kemampuan atau kompetensi yang sudah dikuasai atau belum. Sekarang poin yang terakhir, saya akan menjelaskan poin yang terakhir mengenai teori-teori pembelajaran dalam desain pembelajaran. Nah, dalam teori ini ada 5. Yang pertama, ada teori behaviorisme. Yang kedua, ada teori kognitivisme. Yang ketiga, ada teori konstruktivisme. Yang keempat, ada teori humanisme. Dan yang terakhir, yang kelima, ada teori Gestalt.
Sekarang kita bahas dulu yang pertama, yaitu teori behaviorisme. Apa itu teori behaviorisme? Teori behaviorisme merupakan salah satu aliran psikologi yang memandang individu hanya dari sisi fenomena jasmania dan mengabaikan aspek-aspek mental. Maksudnya, saya akan memberikan contoh. Jadi misalkan penerapan hukuman membersihkan halaman bagi siswa yang datang ke sekolah terlambat. Siswa disuruh lari lapangan jika tidak mengerjakan tugas atau PR. Teori ini cukup menakutkan karena penekanan prinsip pemberian hukuman. Akan tetapi, teori ini tak selamanya buruk. Pada kondisi tertentu, siswa juga akan mendapatkan penguatan berupa pujian, hadiah, atau penghargaan lainnya jika menunjukkan sikap positif dalam pembelajaran. Sehingga teori behaviorisme dianggap merupakan pilihan metode pembelajaran yang tepat dan dianggap mampu menghasilkan output yang diharapkan. Yang kedua, ada teori kognitivisme. Apa itu teori kognitivisme? Teori belajar kognitivisme mengacu pada wacana psikologi kognitif yang didasarkan pada kegiatan kognitif dalam belajar. Para ahli teori belajar ini berupaya menganalisis secara ilmiah proses mental dan struktur ingatan atau cognition dalam aktivitas belajar. Sebagai contohnya pada pelajaran di SD. Siswa mampu menemukan sebuah masalah dan mencari sendiri pemecahan masalahnya. Misalnya dalam materi tentang struktur bunga. Guru bisa menyuruh siswa untuk mencari bunga yang strukturnya lengkap, seperti bunga kembang sepatu. Lalu menyuruh siswa untuk mendiskusikan untuk dapat menentukan dengan benar nama setiap bagian-bagian bunga dan mampu menunjukkan bagian-bagiannya itu. Itu contoh dari teori kognitivisme. Yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai teori konstruktivisme. Apa itu teori konstruktivisme? Teori konstruktivisme dalam proses pembelajaran didasari oleh kenyataan bahwa tiap individu memiliki kemampuan untuk mengonstruksi kembali pengalaman atau pengetahuan yang telah dimiliki. Sebagai contoh, penerapan pendekatan konstruktivisme dalam pembelajaran diwujudkan dalam bentuk pembelajaran yang berpusat pada siswa. Guru dituntut untuk menciptakan suasana belajar sedemikian rupa, sehingga siswa dapat bekerja sama. Misalnya, dalam materi pembelajaran IPA di SD tentang struktur dan bagian tubuh manusia, guru menyuruh siswa untuk menunjukkan sendiri bagian-bagian tubuhnya, seperti kepala, tangan, kaki, dan lainnya. Secara tidak langsung, siswa sudah menerapkan sistem pembelajaran yang berpusat pada dirinya. Yang keempat, ada teori humanisme. Apa itu teori humanisme? Teori humanisme memandang kegiatan belajar merupakan kegiatan yang melibatkan potensi psikis yang bersifat kognitif, efektif, dan konatif. Sebagai contohnya saja pada pendidikan pembelajaran. Guru merupakan salah satu komponen terpenting yang ada dalam sistem pembelajaran di sekolah, karena apabila tidak ada guru, proses pembelajaran tidak akan berjalan. Selain guru, murid juga termasuk salah satu komponen penting karena apa gunanya guru apabila tidak ada murid untuk dididik, sehingga dalam proses pembelajaran membutuhkan suatu hak dan kewajiban tentang kemanusiaan yang ada. Nah, poin yang terakhir mengenai teori, saya akan menjelaskan mengenai teori Gestalt. Apa itu teori Gestalt? Gestalt berasal dari bahasa Jerman yang mempunyai arti sebagai bentuk atau konfigurasi. Pokok pandangan Gestalt adalah bahwa objek atau peristiwa tertentu akan dipandang sebagai suatu keseluruhan yang terorganisasikan. Nah, contohnya itu guru harus pandai mengatur strategi membuat siasat. Bagaimana cara mengajar untuk menimbulkan pemahaman oleh murid sendiri tanpa murid merasa digurui secara langsung. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.
Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan semoga apa yang saya sampaikan sedikit banyaknya dapat bermanfaat khususnya untuk saya dan kita semua. Untuk kritik dan saran bisa diberikan melalui komentar di bawah atau di email dan Instagram saya. Untuk lebih jelas mengenai materi ini, ada di makalah yang sudah saya upload di blog saya. Bisa kalian lihat di sana. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.